Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih, hari ini kita tiba pada pertemuan iman yang kelima. Pada pertemuan kelima ini, kita akan merenungkan makna iman peristiwa terang. Yesus menetapkan Ekaristi. Sebelum melangkah lebih dalam, kita melihat sekilas makna iman peristiwa terang pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat. Pada pertemuan pertama, kita telah merenungkan peristiwa terang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Baptisan Yohanes menjadi tanda pertobatan. Namun, bagi Yesus, baptisan itu adalah tindakan kerendahan hati Allah demi menyelamatkan umat manusia. Ya, Ia Allah. Menjadi jelas dengan turunnya Roh Kudus atasnya dan suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sebagai persekutuan di lingkungan dan stasi, kita diajak untuk memiliki kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan kepada kehendak Allah. Pada pertemuan kedua, kita merenungkan makna peristiwa terang Yesus menyatakan dirinya dalam pernikahan di Kana. Keterlibatan Bunda Maria dan para murid, mukjizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, menggembirakan bagi pemilik pesta dan semua undangan yang hadir. Sebagai persekutuan umat lingkungan dan stasi, kita belajar bahwa keterbukaan dan kesediaan tulus untuk terlibat dalam peristiwa warga masyarakat akan memperkuat persekutuan umat lingkungan dan stasi. Pada pertemuan ketiga, kita merenungkan peristiwa terang Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Menyerukan pertobatan berarti menyerukan agar manusia mengubah arah hidupnya. Hidup persekutuan kita di lingkungan dan stasi haruslah berpusat pada kehendak Allah. Selain itu, hendaknya pertobatan mendorong kita berbuat baik dengan penuh belas kasih seperti Allah. Pada peristiwa keempat, kita merenungkan peristiwa terang Tuhan Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Peristiwa itu memperlihatkan kemuliaan bagi orang yang beriman setia kepada Yesus. Kemuliaan itulah arah dan tujuan setiap murid Kristus. Maka, kita diminta untuk mendengarkan dengan hati, menjadikan sabdanya sebagai kekuatan perjuangan sehari-hari. Sebagai persekutuan umat di lingkungan dan stasi, hendaknya kita berjalan ke arah yang ditunjukkan Yesus, yakni kemuliaan abadi. Akhirnya, pada pertemuan kelima ini, kita akan mendalami makna iman peristiwa terang. Yesus menetapkan Ekaristi. Dengan memberikan tubuh dan darahnya, Tuhan Yesus memberikan seluruh diri dan hidupnya bagi para murid-Nya. Tuhan Yesus menyatukan dirinya dengan para murid. Sebagai persekutuan umat lingkungan, kita diajak menyadari bahwa kekuatan hidup kita adalah Ekaristi. Marilah kita masuk ke dalam keheningan, kita mengundang kehadiran Tuhan dalam ibadat Rosario kali ini. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih,
Kami bersyukur kepadamu, Engkau terus menemani kami dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ini. Terutama betapa kami sangat bersyukur bahwa Engkau mengutus putramu membebaskan kami dari belenggu dosa. Ia meninggalkan rahmat persatuan yang membuat Dia tak pernah meninggalkan kami, yakni Ekaristi, tubuh dan darahnya sendiri. Kami akan mendalami makna peristiwa terang, Yesus menetapkan Ekaristi. Bimbinglah akal budi kami yang terbatas ini, dan hati kami yang remuk ini, untuk memahami dan menerima kekayaan misteri Ekaristi bagi kekuatan persekutuan kami di lingkungan dan stasi. Sebab Engkaulah Allah kami, yang hidup dan berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyimak dan mendengarkan bersama bacaan Injil dari Matius bab 26 ayat 26 sampai dengan 29. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca sekali lagi secara pribadi di dalam hati bacaan dari Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai dengan 29 tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan yang keempat, kita merenungkan peristiwa terang yang keempat. Tuhan Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Peristiwa keempat ini menyadarkan kita bahwa penampakan kemuliaan Tuhan Yesus menunjukkan dengan jelas dan pasti akan arah dan tujuan perjuangan hidup para murid Kristus. Bahwa kemuliaan ilahi yang abadi seperti yang ditampakkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang merupakan mahkota perjuangan hidup para murid Kristus. Untuk mencapai mahkota itu, hal mendasar yang hendaknya dimiliki oleh para murid Kristus adalah mendengarkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dalam perjalanan memperoleh mahkota kemuliaan ilahi yang abadi, para murid Kristus diberi kompas, yaitu mendengarkan sabda Tuhan Yesus,
bukan hanya sebatas mendengar dengan indera pendengaran, tetapi memasukkan sabda Tuhan Yesus ke dalam hati dan menjadikannya kekuatan yang menggerakkan langkah demi langkah. Dengan demikian, lingkungan dan stasi sebagai persekutuan murid-murid Kristus menjadi jari yang menunjuk pada tujuan akhir perjuangan hidup, yaitu kemuliaan ilahi yang abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, hari ini kita merenungkan peristiwa terang yang kelima. Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi. Apa artinya Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi? Secara sederhana dapat dikatakan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ekaristi sebagai pemberian tubuh dan darahnya sendiri. Dalam Injil yang diwartakan kepada kita tadi, ketika mengambil roti, Tuhan Yesus menyatakan, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Maka roti dalam Ekaristi itu adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika mengambil cawan, Tuhan Yesus menyatakan, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku." Maka dalam anggur dalam Ekaristi adalah darah Tuhan Yesus sendiri. Menjadi sangat jelas bahwa dalam Ekaristi suci, roti dan anggur adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Dengan memberikan tubuh dan darahnya, Tuhan Yesus memberikan seluruh diri dan hidupnya bagi para muridnya. Pemberian tubuh dan darah, pemberian diri dan seluruh hidup Tuhan Yesus terjadi dalam peristiwa salib dan kebangkitannya. Maka, peristiwa terang yang kelima, Tuhan Yesus menetapkan Ekaristi, berarti Tuhan Yesus menetapkan bahwa dalam Ekaristi, Tuhan Yesus memberikan dan menyatukan seluruh diri dan hidupnya bagi para muridnya. Dan itu terjadi dalam peristiwa salib dan kebangkitannya. Oleh karena itu, dalam Ekaristi, Tuhan Yesus hadir dan memberikan tubuh dan darahnya, memberikan seluruh diri dan hidupnya bagi para muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam surat pertama kepada umat Korintus, Santo Paulus menyatakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Dari surat Santo Paulus itu sangat jelas bahwa Tuhan Yesus memerintahkan agar para muridnya melakukan Ekaristi sampai Tuhan Yesus datang. "Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Yang dimaksud dengan menjadi peringatan akan aku adalah menghadirkan kembali peristiwa pemberian hidup dan diri Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Katekismus Gereja Katolik nomor 1324 menegaskan, Ekaristi adalah
sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gerejani serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi Suci dan terarahkan kepadanya. Sebab dalam Ekaristi Suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Kristus sendiri, Paskah kita. Katekismus Gereja Katolik menegaskan kedudukan istimewa Ekaristi, yaitu sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Sebagai sumber dan puncak, maka semua sakramen lainnya dan karya pelayanan serta kerasulan gereja berhubungan dengan Ekaristi dan terarah kepadanya. Mengapa? Karena dalam Ekaristi Tuhan Yesus sendiri hadir dan memberikan tubuh dan darahnya bagi kehidupan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Kristus, menjadi sangat jelas bahwa dalam Ekaristi Tuhan Yesus hadir untuk memberikan tubuh dan darahnya, memberikan seluruh diri dan hidupnya bagi para muridnya, termasuk kita. Oleh karena itu, Ekaristi menjadi sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, menjadi sumber karena kita memperoleh kekuatan ilahi dari persatuan kita dengan Tuhan Yesus, menjadi puncak karena dalam Ekaristi kita mempersembahkan seluruh hidup dan perjuangan kita bersama persembahan Tuhan Yesus. Dengan demikian, untuk memperkuat persekutuan umat di lingkungan dan stasi, maka umat lingkungan dan stasi hendaknya menyadari bahwa kekuatan hidupnya adalah Ekaristi. Oleh karena itu, mestinya seluruh umat lingkungan dan stasi mencintai dan menghormati Ekaristi. Ini berarti seluruh umat lingkungan dan stasi sesering mungkin merayakan Ekaristi dengan setia dan penuh iman. Maka seharusnya menjadi sukacita jika mendapat tugas dalam perayaan Ekaristi, baik di paroki, lingkungan, maupun stasi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dengan sering dan setia merayakan Ekaristi, sangat diharapkan masing-masing warga lingkungan dan stasi menjadi Ekaristi. Bukan sebatas merayakan Ekaristi, tetapi menjadi Ekaristi. Menjadi roti yang dipecah dan dibagi untuk banyak orang, seperti Tuhan Yesus yang dipecah dan dibagi menjadi makanan kehidupan bagi kita semua. Dengan menjadi Ekaristi, kita pasti saling menguatkan satu dengan yang lain dalam kehidupan lingkungan dan stasi sebagai persekutuan murid-murid Kristus. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk berdevosi rosario bersama Bunda Maria dengan peristiwa terang. Silahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda menjeda video ini untuk berdevosi rosario bersama umat yang lain atau mendoakannya secara pribadi. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Rahim,
Kami telah merenungkan peristiwa terang putra-Mu, menetapkan Ekaristi sebagai kenangan maha indah dan penuh makna. Bersama Bunda Maria, kami memohon keteguhan iman untuk setia merayakan Ekaristi, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan umat di lingkungan. Semoga lingkungan dan stasi kami senantiasa Engkau bimbing agar memiliki kerendahan hati seperti Kristus, terbuka dan bersedia ambil bagian dalam memperbaiki masyarakat sekitar kami, memusatkan hidup kami pada kehendak-Mu, mengarahkan hidup pada kemuliaan abadi di surga, serta selalu menimba kekuatan maha luhur dari Ekaristi, sehingga kelak bersama Bunda Maria, kami memuji-Mu selamanya di surga sebagai umat pilihan-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan meraja bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengakhiri ibadat bulan Rosario yang kelima ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, ibadat bulan Rosario yang kelima kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dalam rangkaian ibadat Rosario 2024 ini. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman iman yang lainnya.